Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zilla zilla aw adlima udlama aw ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan umur, waktu dan kesehatan sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ala diniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Nas? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah atau riwayat mengenai kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam dua riwayat yang sudah kita bacakan sebelumnya, baik yang disampaikan oleh Abu Nuaim dari Muhammad bin Qais maupun dari Al-Hasan, itu disebutkan bahwa Abdullah bin Umar punya kebiasaan selalu makan bersama orang-orang miskin, selalu makan bersama anak-anak yatim. Ini yang menjadi kebiasaan dari Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini, Bapak Ibu dan saya sekalian, adalah putra seorang khalifah. Ya, Abdullah bin Umar ini adalah putra seorang khalifah. Beliau punya kebiasaan seperti itu semata-mata karena iktidaan bisunnati Rasulullah, meneladani sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau melakukan itu bukan karena pencitraan, ya. Jadi beliau melakukan itu bukan karena pencitraan, apalagi mencalonkan sebagai khalifah, enggak, ya. Gitu. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini adalah sahabat Nabi yang masya Allah, beliau itu sangat luar biasa di dalam melakukan penduplikasian kepada Rasulullah SAW. Itu saking cintanya beliau kepada Rasulullah, ya. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah itu kalau bisa beliau akan duplikasi, beliau akan tiru, ya. Nah itulah tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang ulama hebat yang dimiliki oleh para sahabat, ya. Jadi beliau bukan orang biasa. Nah di dalam hadis Maimun bin Mihran disebutkan di sini, wa akhraja aidan an Maimun bin Mihran, dan Abu Nuaim juga mengeluarkan riwayat dari Maimun bin Mihran, anna imra'ata ibni Umar, istri ibnu Umar, utibat fihi. Jadi istrinya ibnu Umar itu dicela, dikecam atau dikritik lah gitu ya. Nah kenapa, ya, ini diantaranya nanti terkait dengan karena istrinya ini melihat suaminya. Dalam riwayat yang lain kita sebutkan bagaimana Abdullah bin Umar itu luar biasanya ithar, mengutamakan orang lain, ya. Bahkan ketika sakit pun ada orang meminta, itu beliau lebih utamakan orang lain ketimbang dirinya. Istrinya ini melihat hal yang
apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini dipandang oleh dia ini mungkin berlebihan gitu ya, atau kadang mungkin kasihan ya. Faqila laha, maka dikatakan pada istrinya ini ya, tadi disebutkan utibat, amma taltufina bihada syekh ya, maksudnya apakah kamu enggak kasihan gitu sama orang tua ini gitu. Orang tua ini itu maksudnya ya Abdullah bin Umar ya. Faqalat, lalu kemudian istrinya mengatakan, fama asna'u bihi, lalu apa yang harus aku lakukan dengannya? La nasna'u lahu ta'aman, aku tidak membuat untuknya makanan illa kecuali da'a ilaihi man ya'kuluh. Jadi setiap dibikinkan makan itu selalu ngajak orang lain untuk makan. Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang dia sendiri mungkin nggak banyak yang dia makan, lebih banyak makanan itu ya dipersilahkan pada orang lain untuk menyantapnya gitu. Ini saking luar biasanya sikap atau kebiasaan Abdullah bin Umar di dalam bersedekah tadi. Lalu fa'arsalat ila qaumin, istrinya ini mengirim kepada suatu kaum minal masakin, dari kalangan orang miskin. Kanu, di mana orang miskin itu biasanya ya jelisuna, duduk bitorikihi, di jalan ya, di jalannya Abdullah bin Umar tadi. Idza kharaja minal masjid, kalau Abdullah bin Umar itu keluar dari masjid, fa'at amat maka istrinya Abdullah bin Umar ini memberi makan pada mereka ya. Wa qalat lahum, kemudian istrinya mengatakan kepada mereka, la tajlisu bitorikihi, kalian jangan duduk di jalan yang dilalui oleh Abdullah bin Umar ya. Maksudnya apa? Yaitu nanti karena Abdullah bin Umar itu punya kebiasaan tadi, kalau begitu melihat orang miskin di jalan itu diajak ke rumahnya, diajak makan. Jadi karena itu katanya, kalian jangan duduk di jalan yang dilalui oleh Abdullah bin Umar ya. Nah, istrinya ini ngasih makan kepada mereka, terus dipeseni, kamu jangan duduk di jalan yang dilalui oleh Abdullah bin Umar tadi. Summa ja'a ila baiti, kemudian beliau datang ke rumahnya. Faqala arsilu ila fulanin wa ila fulanin. Jadi ketika Abdullah bin Umar ini datang ke rumahnya, apa kata Abdullah bin Umar? Arsilu ila fulanin wa ila fulanin, kirimkan makanan ini kepada si fulan, si fulan, si fulan, sebut semua itu. Wa kanat imra'atu, sementara istrinya itu arsalat ilaihim bita'amin, sementara istrinya itu sudah mengirim makanan kepada mereka. Kenapa kok double? Karena tadi mereka-mereka yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar itu orang-orang yang biasa duduk di jalan yang dilalui oleh Abdullah bin Umar. Jadi ketika dia tidak ada di situ, Abdullah bin Umar pesan kepada pembantunya, coba dikirim makanan ini kepada si fulan, si fulan, si fulan ini. Orang yang sama sebenarnya sudah dikirimi oleh istrinya. Jadi sebenarnya istrinya itu bukan tidak suka Abdullah bin Umar ini sedekah, tapi beliau kadang-kadang nggak nyaman saja gitu, karena sering undang orang miskin ke rumahnya gitu. Nah, makanya kemudian dilakukanlah cara yang berbeda. Nah, itu tadi diantaranya, kemudian istrinya meminta kepada mereka, kamu jangan duduk di jalan yang dilalui oleh Abdullah bin Umar ya, kamu pulang saja, nanti aku akan kirimkan makanan pada kalian. Jadi pada dasarnya sama-sama bersedekah, cuma cara saja ya. Kalau dalam riwayat yang lain tadi karena ada mungkin gak nyaman saja. Nah, ini yang terjadi. Maka kemudian waqalat ya, istrinya mengatakan, in da'akum fala ta'tuhu, katanya. Nah, istrinya Abdullah bin Umar itu pesan kepada orang-orang miskin yang tadi dikirimi oleh Abdullah bin Umar, yang tadi orang miskin tadi lewat di jalan ya, yang dilewati duduk di jalan yang dilewati oleh Abdullah bin Umar tadi. Dipeseni sambil ngirim makanan tadi, kalian ya nanti lain kali kalau diundang oleh Abdullah bin Umar jangan datang. Ya, maksudnya kalau diajak makan nggak usah datang, cukup makanannya tak kirimkan saja ke rumah kalian, katanya. Nah, ini yang dilakukan oleh istrinya Abdullah bin Umar.
Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhum, lalu Abdullah bin Umar itu mengatakan, aradtum alla ta'ashal laila. Jadi Abdullah bin Umar itu karena sudah punya kebiasaan seperti itu, lalu kemudian ketika beliau tahu tidak ada orang miskin yang datang ke rumahnya malam itu, maka beliau kemudian ngancam pada keluarganya, apakah kalian ingin aku malam ini tidak makan malam? Ya, aradtum alla ta'ashal laila, apakah kalian ingin aku malam ini gak makan malam? Gara-gara tidak ada orang miskin yang datang ke rumahnya untuk diajak makan malam tadi. Masya Allah, ini kebiasaan beliau. Lalu apa yang terjadi? Falam yata'asyatil kalailah, dan betul malam itu Abdullah bin Umar akhirnya tidak makan malam. Gara-gara apa? Tidak ada orang miskin yang datang ke rumahnya yang diajak makan. Ya. Nah, jadi ini gambaran ya terkait dengan bagaimana kebiasaan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan kisah radhiyallahu anhu fi dzalika wa fil Juhfah. Jadi kisah Abdullah ibn Umar ketika itu beliau ada di Juhfah. Juhfah itu di mana? Juhfah itu ya, kalau kita, itu adalah salah satu mikot ya, salah satu mikot yang apa namanya kita atau digunakan ya, oleh para jamaah haji untuk melaksanakan ikhram ya, memakai pakaian ikhram, niat menjatuhkan niat ya, ketika mereka mau melaksanakan umroh atau mau melaksanakan haji. Nah, di situ disebutkan wa akhraja Abu Nu'aim fil Khilyati, dan Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitabnya Khilyatul Auliya. An Abi Ja'far Al-Qari, dari Abi Ja'far Al-Qari, qala maulaya, maka berkata Abu Ja'far Al-Qari, berkata maulaya, tuan kami. Ya, maksudnya di situ adalah Abdullah ibnu Iyas ibnu Rabi'ah Al-Mahzumi, itu tuan beliau yang beliau maksudkan tadi. Ukhruj ma ibnu Umar katanya. Ya, ini kata tuannya tadi. Ukhruj ma Abdullah ibn Umar, kamu keluarlah bersama Abdullah ibn Umar. Ukhdumhu, kamu bantu beliau katanya. Qala, kemudian berkata, fakana kullu ma'in yanziluhu, maka di situ disebutkan setiap air yanziluhu yang beliau singgahi, yad'u ala dzalikal ma'. Kan biasanya kalau orang di padang pasir itu mereka singgah di tempat di mana di situ ada sumber air untuk apa? Mengisi bekal air mereka. Ya. Zaman dulu belum ada rest area. Ya kan? Rest areanya itu ya tempat yang ada sumber airnya. Kemudian kendaraan mereka, tunggangan mereka, unta, kuda, atau mungkin keledai yang dinaiki oleh mereka itu berhenti di situ untuk mengambil air, untuk minum dan sebagainya tadi. Nah, kebiasaan Abdullah bin Umar di sini disebutkan ketika ada tempat air yang menjadi sumber air tadi, beliau singgah di situ. Kemudian apa yang beliau lakukan? Yad'u ahla dzalikal ma'. Ya. Jadi beliau kemudian mengajak orang-orang, jadi satu yang diajak siapa? Orang yang punya sumber air tadi, atau orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya. Ya'kuluna ma'ahu, orang-orang di situ diajak makan bersama Abdullah bin Umar. Qala, maka berkata perawi hadis ini, fakana akabiru ya wuldihi yadkhuluna, maka ya anaknya yang paling besar itu masuk, anak jadi yang paling besar ya, yang anaknya tadi itu masuk yadkhuluna wa ya'kuluna, kemudian mereka makan. Fakana ar-rajulu ya'kulu luqmataini wa thalath, kemudian orang itu makan 2 suapan atau 3 suapan. Fanazala Juhfata, kemudian singgah di Juhfa atau turun di Juhfa. Faja'u, mereka datang. Waja'a ghulamun aswadu uryanun, kemudian datang seorang laki-laki atau ya budak yang aswad, yang hitam, uryanun, yang telanjang. Fada'ahu ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar kemudian mengajaknya. Faqala al-ghulamu, maka orang ini atau budak ini mengatakan, ini sesungguhnya aku
la ajidu maudi'an, tidak mendapatkan tempat, qad tarasaw, ya. Nah, jadi mereka ini duduknya mungkin karena melingkar, biasanya kan duduknya melingkar itu kalau makanan, ya makan bareng itu. Nggak ada tempat. Sementara anak itu atau orang tadi yang hitam, ya, dan telanjang. Di sini uryanun itu bukan berarti harus membuka aurat, tapi boleh jadi mungkin telanjang dada dan sebagainya karena nggak pakai baju, ya, kulitnya hitam. Maka di sini disebutkan, ya, apa yang terjadi? Fara'aitu, karena tempatnya itu sesak sehingga orang tadi yang kulit hitam tadi itu nggak bisa masuk, nggak bisa duduk di situ. Lalu apa yang dilakukan? Fara'aitu, kata perawi hadis ini, aku melihat Ibnu Umar tanaha, ya, tanaha itu berarti bisa jadi maknanya menyingkir atau memberi ruang, jadi bergerak, ya, bergeser gitu, ya. Hatta alzaqau ila sadrihi. Jadi Abdullah ibnu Umar itu kemudian memberikan ruang, sehingga akhirnya untuk memberi ruang kepada siapa? Kepada budak yang atau orang yang tadi hitam yang tidak berpakaian tadi itu, untuk bisa duduk di situ dan kemudian makan bersama-sama. Jadi masya Allah, ya, kita bisa bayangkan anaknya seorang khalifah, kekuasaannya meliputi, ya, Jazirah Arab, Syam dan Persia. Bayangkan, itu artinya negara superpower, negara adidaya. Tawaduknya luar biasa, cintanya kepada orang miskin luar biasa, ya. Ini Abdullah bin Umar. Dan ketika ada orang yang seperti itu, ya, tadi disebutkan hitam, telanjang, maksudnya bukan orang terhormat, ya, diajak makan di situ, nggak ada tempat, diberi tempat. Ini menunjukkan akhlak beliau, menunjukkan tawaduknya beliau yang luar biasa, ya. Jadi dari sini kita melihat bukan hanya beliau itu suka bersedekah, memberi makan fuqara wal masakin, tapi itu juga menunjukkan betapa tingginya akhlak dan adab beliau kepada orang miskin, ya. Nggak kemudian kamu nggak pakai baju, jangan mendekat ke sini, nggak sopan, nggak begitu, ya. Kamu orang hitam, jangan, nggak begitu. Masya Allah. Jadi ini gambaran yang beliau tunjukkan kepada kita semua, ya, menunjukkan betapa adab dan akhlak beliau kepada sesamanya itu luar biasa. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting, ya. Anak pejabat seperti ini, beliau tidak jaim, ya, tidak jaim. Dan jangan dibayangkan seperti yang kita pernah sampaikan di majelis ini, ayahnya sendiri Umar bin Khattab itu tidak ada pengawal pribadi, kecuali, ya, dalam beberapa riwayat itu, ya, orang yang membantu saja, membantu untuk kalau perlu mengangkatkan apa, perlu itu, ya. Tapi tidak ada yang namanya kayak model pas pampres, nggak ada, ya. Anaknya kepala negara ini juga tidak ada pengawalan khusus, nggak ada, ya. Nah, itu menunjukkan betapa luar biasanya mereka ini, ya. Mereka ini luar biasa. Menjadi pejabat bukan minta dilayani, tapi justru mereka menempatkan dirinya sebagai pelayan, sebagai khadim. Nah, ini filosofi yang luar biasa. Dan itulah yang masya Allah kita bisa lihat di dalam kehidupan mereka, ya. Makanya kita melihat bagaimana keadilan yang kemudian muncul, ya, ketulusan yang ditunjukkan oleh mereka tadi itu, ya. Dan di situ tidak ada istilahnya jarak antara rakyat dengan penguasa, nggak ada jarak atau istilahnya hubungan, ya, yang renggang di antara mereka, nggak ada. Ini masya Allah luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi, itu beliau sodakoh bukan dari harta baitul mal. Jadi nggak ada ceritanya mengeluarkan bansos selalu diklaim itu dari pribadi, nggak ada itu, ya. Seperti yang sekarang lagi ramai kan, waktu kampanye ada yang mengklaim ini bansos dari dana pribadi, nggak ada. Faktanya itu memang bukan dari dana pribadi. Bagaimana diklaim dari pribadi? Kalau ini betul-betul dari dana pribadi, ya.
betul-betul dari dana pribadinya. Ngajak makan orang miskin, ngajak makan anak yatim, nggak ada klaim ke Baitul Mal. Ini tadi saya mengeluarkan dana sekian untuk ngasih makan anak yatim, nggak ada. Masya Allah. Karena mereka masing-masing berlomba untuk apa? Untuk bersedekah. Nah, ada satu ayat yang Al-Fakir ingin sampaikannya dalam surat Fatir ayat 29. Ya, ayat ini Masya Allah, coba diamalkan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innalladzina ya yatluna kitaballahi. Jadi kalau orang itu biasa membaca Al-Qur'an, yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Bukan hanya membaca Al-Qur'an, mereka itu juga aqamus shalah, menegakkan salat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Kemudian apa? Mereka itu membelanjakan harta mereka termasuk sedekah. Mimma razaqnahum, apa yang kami anugerahkan pada mereka. Kenapa Allah menyebut dan mereka membelanjakan apa yang kami anugerahkan? Itu untuk menunjukkan pada kita, kamu jangan, kalau sedekah itu jangan merasa berat. Kenapa? Itu loh bukan duitmu sendiri. Ya, kamu itu kalau sedekah jangan berat. Itu bukan uangmu sendiri, bukan hartamu sendiri. Itu adalah apa yang aku berikan kepadamu. Kenapa Allah menggunakan kalimat wa anfaqu mimma razaqnahum, supaya kita itu ketika sedekah enggak merasa berat karena seolah-olah itu hasil kerja kita, karena seolah-olah itu harta kita. Enggak, kata siapa? Itu pemberiannya Allah. Allah yang ngasih. Ya, Allah yang ngasih. Makanya Allah menisbatkan itu wa anfiqu, kamu belanjakan, kamu infakkan apa-apa yang aku telah anugerahkan kepada kamu. Ini bahasa yang luar biasa. Orang itu kan bakhil itu karena merasa seolah-olah itu harta hasil kerja dia, hasil banting tulang, hasil memeras keringat, sehingga dia merasa eman ketika memberikan harta itu. Dia lupa yang memudahkan, betul yang bekerja keras dia, tetapi yang memberikan rezeki, yang membuka rezeki itu Allah. Seandainya dia bekerja keras, banting tulang, tapi kalau Allah tidak membukakan rezeki pada dia, nggak bisa dia dapat rezeki. Ya, nggak bisa dia dapat rezeki. Dan rezeki itu nggak ada hubungannya ya dengan pekerjaan kita, nggak ada hubungannya. Rezeki itu urusannya Allah. Nah, di situ Allah tadi mengatakan wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Terus apa tujuannya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ketika membaca Al-Qur'an, mereka ketika mendirikan sholat, ketika mereka membelanjakan hartanya tadi, yarjuna tijaratan, mereka itu menginginkan perdagangan. Jadi kita ini sebenarnya hidup sedang berdagang dengan Allah. Kita sedang jualan dengan Allah. Itu yang harus Bapak dan saya sekalian pahami. Kita ini sedang berjualan dengan Allah. Jadi kita datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat qobliyah, kita sholat jamaah, itu sedang berdagang dengan Allah. Ya, karena kita sedang berdagang dengan Allah, lakukanlah yang terbaik. Itu yang selalu Al-Fakir sampaikan. Kita ini kalau berdagang dengan Allah karena kita ingin mendapatkan pembelian terbaik dari Allah, maka kalau melakukan apapun itu jangan main-main. Lakukanlah yang sempurna. Ya, lakukanlah yang sempurna. Gitu. Salatnya sempurna. Makanya Allah menggunakan kata waqamu. Ya, supaya apa? Kita menjalankan salat itu dengan sempurna. Niatnya dibersihkan. Ya. Pakaiannya kalau bisa terbaik. Memakai wangi-wangian, hatinya dihadirkan, gerakannya ditata, khusyuknya dihadirkan, ya, gerakan fisiknya, gerakan rohnya, semua itu karena kita sedang berjualan dengan Allah. Kita ingin mendapatkan pembelian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan ihsan, ya, memerintahkan ihsan. Ihsan di sini maksudnya melaksanakan amal itu dengan sempurna. Itu. Kita ini kalau melakukan amal nggak boleh ecek-ecek. Jadi kalau ada orang Islam melakukan pekerjaan nggak profesional itu malu-maluin. Ya, itu bukan sifatnya orang Islam. Berarti dia tidak mengerti tabiat Islam.
Orang Islam itu harus melakukan amal itu terbaik. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus berusaha untuk terus mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas kita. Sholat kita, tadi itu sodakoh kita, bacaan kita, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dari kita. Tujuannya apa? Yarjuna tijaratan lan tabura, supaya perdagangan kita ini nggak rugi. Jangan sampai sama-sama sholat, loh jangan dikira datang di masjid sama-sama di masjid, baca Quran sama-sama baca Quran, ngaji sama-sama ngaji. Jangan dikira pahalanya sama, enggak, pahalanya berbeda-beda, bergantung kepada apa? Kualitas amal masing-masing kita. Kualitas amal masing-masing kita. Kebersihan hati. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita itu butuh guru. Ya. Kita itu butuh murabbi ruh, kata guru Al-Fakir. Kita ini butuh guru yang bisa membimbing roh kita, membimbing pikiran dan hati kita. Kita nggak bisa jalan hidup sendiri tanpa ulama, tanpa guru yang membimbing kita, nggak bisa. Nah, disitulah pentingnya. Kenapa Abdullah bin Umar bisa seperti itu? Karena punya guru. Siapa gurunya? Rasulullah SAW. Siapa gurunya? Ayahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa gurunya? Abu Bakar As-Siddiq. Itu guru-guru hebat nih. Ya, mereka yang disebut sebagai murabbir roh, ya, orang-orang yang membimbing spiritual mereka, roh mereka, sehingga mereka seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi makanya para ulama mengatakan laulal murabbi lama arafna rabbi, atau lama araftu rabbi. Seandainya tidak ada murabbi, maka kita enggak akan mengenal Tuhan. Ya. Nah, jadi ini. Jadi ayat tadi paling tidak 3 amal tadi, membaca Al-Quran setiap hari, menegakkan sholat, ya, kemudian bersedekah. Nah, maka kalau itu kita niatkan bahwa kita ini sedang berbisnis dengan Allah, kita lakukan dengan sempurna, masya Allah, ya, yarjuna tijaratan lan tabura liwaffiyahum. Di ayat berikutnya itu liwaffiyahum ujurahum. Allah itu pasti akan mencukupkan pahala-pahala atau balasan-balasan untuk mereka. Enggak akan, ya, enggak akan dikurangi, enggak akan. Allah cukupkan pahalanya, Allah penuhi. Jadi kalau misalnya kita sedang berbisnis sekarang dengan Allah, dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan amal kita, itu pasti Allah akan balas, ya, pasti Allah akan bayar. Bisa cash pada saat di dunia, dan bisa nanti pada saat kita setelah kematian kita. Ini liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Nanti Allah akan tambahkan kemuliaannya. Makanya orang yang ahli ibadah itu masya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah, ya. Kalau dia ada kesulitan, maka kesulitannya itu disingkap oleh Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, orang itu kalau bertakwa kepada Allah akan berikan solusi. Punya masalah sesumpek apapun, sesuntuk apapun kita, kalau kita punya masalah, kita dekat sama Allah, Allah nanti akan pandu kita untuk menemukan jalan solusinya. Nah, di sini bedanya ahli ibadah dengan bukan. Sebaliknya orang yang maksiat itu hidupnya sudahlah susah, pikirannya sumpek, ya, judek, nggak ada solusi, seolah-olah dunia itu gelap. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kasus bunuh diri lah, kemudian seperti kemarin yang kejadian di Malang itu, yang orang tuanya membunuh anaknya semuanya. Setelah dia berusaha untuk bunuh diri, dia sendiri nggak berhasil, kemudian akhirnya anaknya dibunuh semua. Itu yang terjadi hari ini. Kenapa? Tidak adanya takwa, tidak adanya iman. Orang-orang seperti itu bukan karena ahli ibadah, ya. Kalau orang ahli ibadah itu punya masalah, dia tinggal mengadu kepada Allah, ketuk pintunya Allah, terutama di malam hari. Kata Imam Syafi'i, sihamul laili la yukhti. Kata Imam Syafi'i, kalau kita ibarat memanah begitu, ya, kita itu kalau berdoa di malam hari itu seperti orang memanah. Maka anak panah yang kita lesakkan dari busurnya tadi itu nggak akan pernah meleset, kata Imam Syafi'i.
Itu doanya orang yang di malam hari munajat kepada Allah, minta kepada Allah, nggak akan pernah meleset. Allah akan tangkap, lalu Allah akan berikan pada waktunya, ya, sesuai dengan timing atau momentum yang Allah kehendaki. Kita nggak bisa maksa, ya Allah saya pengen sekarang, kabulkan sekarang, nggak bisa. Wong mengabulkan doa itu otoritasnya Allah. Tapi kita harus meminta kepada Allah, harus berdoa kepada Allah. Nabi saja yang begitu luar biasa, ya, hubungannya dengan Allah. Baca kitab Al-Adhkar itu dari A sampai Z, ya. Kita di masjid ini kan juga mengkaji kitab Al-Adhkar. Itu isinya doa semua itu, ya. Dan itu menggambarkan betapa hidupnya Nabi itu mulai dari A sampai Z, mau tidur sampai, jadi mau bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua itu ada doanya. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW itu maksum, Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi kita. Makanya dalam hadis disebutkan doa usilahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ini, ya. Jadi liyuwifahum, ya, Allah itu memberikan ujurahum, ya, memberikan apa? Balasan-balasan untuk mereka, ya. Kemudian wa yazidahum min fadlih, Allah akan menambahkan fadl, keutamaan, ya. Fadl itu macam-macam, ada rizki, ada macam-macam, Allah akan berikan itu. Nah, jadi kalau kita seperti itu, insya Allah kita nggak akan khawatir ketika kita infak seperti Abdullah bin Umar tadi, takut miskin, takut nanti hartanya berkurang, nggak akan, karena Allah menambahkan fadlnya, ya, wa yazidahum min fadlih. Nah, ini. Nah, kemudian kita lanjutkan di riwayat berikutnya, yaitu amalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi dzalika wa huwa ala safarin. Jadi amalan Abdullah Ibnu Umar, ya, fi dzalika dalam hal ini, maksudnya dalam kaitannya dengan memberi makan, baik itu orang yatim maupun anak orang-orang miskin. Wa huwa fi safarin atau wa huwa ala safarin, ketika beliau sedang bepergian. Jadi Abdullah bin Umar itu bukan hanya infak, bukan hanya ngasih makan pada saat di rumah, ya, istilahnya itu fi hadarin wa safarin. Hadar itu berarti tidak sedang bepergian, safar itu berarti sedang bepergian. Jadi beliau mengamalkan sunnah tadi, tuntunan tadi, itu bukan hanya pada saat di rumah, tapi termasuk ketika beliau sedang safar. Disebutkan di sini wa akhraja Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Sa'ad telah mengeluarkan riwayat an Abi Ja'far Al-Qari, dari Abi Ja'far Al-Qari qala, kharajtu, aku pernah keluar ma'a Ibnu Umar min Makkah, bersama Ibnu Umar dari Makkah ilal Madinah, ke Madinah. Wa kana lahu jafnatun, jadi beliau itu ketika itu memiliki atau mempunyai apa? Jafna. Jafna itu kayak nampan besar. Jadi beliau itu punya wadah berupa nampan besar, ya. Itu beliau, bayangkan pergi bawa nampan, ya. Pergi bawa nampan itu berarti sudah niat. Niat apa? Untuk ngajak makan orang, ya kan? Kalau makan sendiri ngapain bawa nampan besar? Ya, itu berarti sudah niat, ya, untuk makan bareng. Min saridin yastami'u 'alaiha, ya, di mana beliau itu berkumpul, ya, mengelilingi nampan tadi, banuhu, anak-anaknya, wa ashabu, dan sahabat-sahabatnya, wa kullu man jaa, dan siapa saja yang datang, hatta yaqula ba'dum qa'ima, ya, sehingga sebagian di antara mereka ada yang makan sambil berdiri, wa ma'u ba'irun, dan ketika itu beliau membawa seekor unta, lahu alaihi mazadatani. Jadi unta tadi itu membawa apa? Mazadatani itu, mazadah itu adalah wadah minum yang terbuat dari kulit, ya, seperti kirbah. Kirbah itu kalau bapak atau ibu-ibu pernah masuk ke museum dua tanah suci, ya, itu ada, kan zaman dulu belum ada tumbler, ya kan, zaman dulu itu belum ada tumbler, ya, kayak, ya, sekarang sudah banyak orang pergi kemana-mana bawa tumbler, bawa termos gitu, ya. Zaman dulu belum ada. Kirbah itu adalah hewan, ya, jadi wadah, ya, wadah yang dipakai untuk minum. Itu cara membuatnya bagaimana? Hewan utuh, ya, bisa kambing, ya. Jadi kambing itu yang sudah disembelih itu
setelah ambil dagingnya, kemudian kulit kambing tadi itu ya dibersihkan, lalu kemudian setelah itu dijahit, ya, kulitnya tadi itu dijahit. Kemudian bagian-bagian yang misalnya seperti kepalanya, ya, kakinya itu kan otomatis lubang, ya, itu nanti diikat, ya, diikat semua, yang bagian-bagian yang lubang tadi diikat semua, yang lubang-lubang ada yang diikat, ada yang dijahit. Nanti bagian kepalanya itu dibuka, air dimasukkan dari situ, nanti kalau mau mengeluarkan itu tinggal dituangkan, ya, itu namanya kirbah. Itu bisa kita lihat di museum Dua Tanah Suci, ya. Kalau kita biasanya dari mana, Hudaybiyah, ya, dari Hudaybiyah itu kan kalau balik ke Mekah itu biasanya sebelah kanan itu. Nah, sekarang nggak tahu sudah dibuka lagi atau masih ditutup, ya, karena ada perbaikan atau apa begitu waktu itu. Nah, itu ada di situ contoh kirbah tadi, ya. Nah, di sini disebutkan mazadatani itu adalah dua wadah seperti kirbah tadi, ya. Jadi dua tempat minum seperti kirbah tadi itu beliau bawa bersama untanya tadi itu. Fi manabidun. Kemudian isinya apa? Isinya itu adalah nabid. Nabid itu adalah perasan dari bisa anggur, ya. Jadi perasan dari anggur atau kurma. Wa ma'un mamlu'atani, dan air mamlu'atani penuh. Jadi mereka itu memeras, ya, anggurnya atau kurmanya tadi itu, kemudian airnya dimasukkan di situ, ya. Kemudian yang satunya tadi itu ada airnya, diisi air penuh. Fakana likulli rajulin qadahun min sawiqin bidzalikan nabidi. Maka setiap orang itu dia dapat bagian. Nah, mereka mendapatkan bagian. Sawik itu adalah makanan yang terbuat dari gandum, ya, bisa berupa roti. Kemudian mereka diberi tadi minuman yang berupa nabit tadi itu, hatta yattala'a minhu shiba'an, sehingga akhirnya orang-orang yang makan tadi itu yattala'a minhu shiba'an, itu artinya mereka menjadi kenyang, ya. Jadi mereka kemudian menjadi kenyang karena mendapatkan makanan dari Abdullah bin Umar tadi. Dan ini bukan satu orang, dua orang yang disebutkan tadi, itu banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah gambaran, ya, bagaimana beliau. Nah, di riwayat yang berikutnya ini beliau sebutkan yang menarik di sini, hadis Ma'nin fi dzalika aidan, hadis Ma'nin dalam hal ini. Wa akhraja Ibnu Sa'ad mengeluarkan riwayat an Ma'nin dari Man. Qala, berkata, kana Ibnu Umar idza sana'a ta'aman. Kalau Abdullah Ibnu Umar itu membuat makanan, ya, famarra bihi rajulun, lalu kemudian di situ lewat seseorang, lahu hayatun, yang dia kelihatannya punya hayah. Hayah itu bahasa lainnya orang itu kelihatannya, maksudnya bukan orang miskin gitu. Lahu hayah itu gambarannya bahwa orang itu kelihatan punya penampilan lah, gitu, ya. Penampilannya itu entah itu mungkin kelihatan orang kaya atau perlende atau apa. Itu maksudnya lahu hayah. Kalau ada orang seperti itu lewat, maka lam yad'uhu, Abdullah ibnu Umar nggak akan manggil, nggak akan ngajak, karena udah kelihatan ini orang kaya, ngapain diajak makan, ya kan, dia sudah bisa beli makanan sendiri, gitu. Wada'ahu banuhu wa banu akhi. Kemudian Abdullah ibnu Umar memanggil anaknya, memanggil anak saudaranya. Wa idza marra insanun, dan ketika ada orang yang lewat, miskinun, yang miskin. Nah, ini kalau yang kaya tadi lewat, ya, nggak diajak. Tapi kalau ada orang miskin yang lewat, da'ahu, maka beliau panggil, gitu. Nah, jadi ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Walam yad'uhu, dan beliau nggak akan biarkan, maksudnya, ya, beliau tidak akan biarkan, beliau tidak akan pokoknya mereka yang miskin tadi itu nggak akan dibiarkan, akan diajak. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan waqala yad'una man yastahihi wa yad'una man
yastahihi. Ya, man la yastahihi wa yad'una man yastahihi. Dalam riwayat ini disebutkan beliau itu mengajak orang yang baik dia itu, ya, man la yastahi itu berarti orang itu mungkin tidak sedang selera makan karena mungkin sudah makan, dan juga mengajak orang yang pengen makan karena mungkin dia lapar dan sebagainya. Itu dua-duanya diajak, mau sudah makan atau mau belum diajak semua, ya, karena kan tidak tahu. Dan itu juga bagian dari ihtiram, penghormatan, ya. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat kebiasaan mereka, ya, yang seperti ini tadi, ini luar biasa. Jadi pertanyaannya begini, ya, apa yang membuat mereka itu begitu luar biasa tadi? Nah, ini yang sudah sering kita sampaikan. Karena filosofi dari infak, dari sedekah, ya, itu kan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itu justru nilainya abadi. Nilainya abadi. Jadi kalau ibarat kita sedang berniaga tadi, berarti perniagaan tadi itu sudah laku. Ya, karena dalam ayat tadi kan disebutkan yarjuna tijaratan lan tabura tadi. Berarti perniagaan kita sudah laku. Ketika kita infak, ketika kita sedekah, ketika sudah diberi, maka berarti infak dan sedekah yang kita sudah berikan itu berarti ibarat perdagangan itu sudah laku. Sebaliknya yang belum kita berikan itu berarti masih tertangguhkan, belum laku. Dan itu yang menjadikan mereka para sahabat ini, masya Allah, luar biasa semangatnya, luar biasa senangnya mereka. Ya, makanya sampai tadi Abdullah bin Umar sampai punya kebiasaan, ya, setiap malam mengajak orang miskin untuk makan. Bahkan ketika dia nggak datang, beliau terpaksa nggak makan karena nunggu mereka tadi, masya Allah. Ya, nah jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa, yang, ya, kalau seandainya, nah ini Al-Fakir tambahkan sedikit, ya, sebagai tambahan. Kita itu kadang-kadang, Indonesia ini kan sekarang, ya, tercatat 6 tahun berturut-turut itu memecahkan rekor. Rekor apa? Rekor sebagai negara paling dermawan, masya Allah. Rakyat Indonesia itu mencetak rekor di seluruh dunia ini. Ini data di seluruh dunia. Itu mencatat rekor 6 tahun berturut-turut sebagai rakyat di dunia Islam yang paling dermawan. Coba, masya Allah. Itu valid datanya. Makanya kita lihat, ya, dalam situasi pandemi, masya Allah, orang bangun masjid buktinya jadi, ya. Itu kalau bukan karena kebiasaan sedekah tadi nggak akan mungkin. Nah, tapi salah ketika kita bicara tentang pengentasan kemiskinan hanya mengandalkan sedekah. Salah. Terus bagaimana kalau kita mau mengentaskan kemiskinan? Ini yang menarik. Data di Indonesia itu 6 tahun berturut-turut penduduknya paling dermawan, tetapi pada sisi yang lain angka kemiskinan terus naik. Ini yang menarik. Pertanyaannya, loh kok bisa? Ini angka orang yang berderma itu luar biasa banyak, tapi angka kemiskinan kok tambah naik? Itu yang tadi Al-Fakir sampaikan. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan memang nggak bisa dengan sedekah, nggak bisa, harus sistem. Ya, kita menggunakan ukuran kapitalis dengan hitungan income per kapita. Income per kapita itu adalah pendapatan per kepala per tahun. Indonesia ini termasuk kecil, ya. Nah, tapi tidak merata, gitu loh. Dan itu juga menjadi catatan besar bagi kita betapa kapitalisme di Indonesia itu gagal untuk mewujudkan pemerataan, gagal untuk mengentas kemiskinan. Itu harus kita akui, gitu. Itu yang harus kita pahami, ya. Nah, jadi karena itu terus bagaimana caranya kita mau mengentas kemiskinan itu? Nah, ini kalau kita bicara ekonomi itu nanti ada 4 sumber ekonomi yang harus kita jaga, dan itu semuanya ada di Indonesia kalau kita ingin menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Pertama itu adalah perdagangan. Perdagangan itu, ya, barang,
Ya, kuncinya di situ adalah apa namanya? Jual beli. Ya, berarti di situ ada produksi. Nah, yang kedua itu industri. Yang ketiga itu adalah pertanian, dan yang keempat itu adalah jasa. Kita bicara dalam konteks pertanian saja. Itu yang paling mudah karena ada lahannya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak petani gulung tikar, banyak petani yang tidak sanggup untuk melanjutkan pertanian. Kenapa banyak petani yang gulung tikar, banyak petani yang tidak bisa melanjutkan pertaniannya? Karena petani selama ini tidak mendapatkan kebijakan yang adil. Mereka cocok tanam, nanti kalau panen, hasil panennya murah sehingga rugi. Jadi itu yang sering terjadi. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Islam itu punya hukum yang sangat lengkap. Ya. Dalam pertanian saja Islam itu punya hukum yang sangat lengkap. Jadi karena itu wajar kalau kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz 2 tahun saja memerintah itu nggak ada orang miskin, Pak. Nggak ada orang miskin. Kenapa? Begini, gimana caranya kita mengentas kemiskinan tadi? Kalau di dalam Islam orang tidak punya pekerjaan, itu pertama dia harus ada lapangan pekerjaan tersedia. Siapa menyediakan lapangan pekerjaan? Ya tentu negara. Bagaimana caranya negara menjamin lapangan pekerjaan tadi? Kalau petani itu tidak punya lahan, maka negara akan memberikan lahan untuk dia. Itu caranya. Loh, apakah ada seperti itu? Loh, ada. Zaman Nabi itu praktek itu sudah terjadi kok. Ya. Ada seorang sahabat bernama Abiyad bin Hamal. Itu datang pada Rasulullah SAW minta tanah, dikasih sama Nabi, kasih sama Nabi. Nah itu namanya iqta. Itu sistem Islam. Jadi orang yang bisa bertani, dia tidak punya lahan, maka dia diberi lahan. Orang kaya yang sawahnya banyak, nggak bisa mengelola, 3 tahun tanahnya nggak dikelola, diambil oleh negara. Kenapa? Karena hukum tanah itu untuk ditanami. Tanah itu bukan untuk jadi simpenan. Semua lahan pertanian dijaga. Makanya ada istilah intensifikasi, ekstensifikasi. Itu hukum Islam. Kalau tanah pertanian maka dia harus dikerjakan, menghasilkan. Dan tidak boleh kalau orang itu punya tanah pertanian lalu nggak dikerjakan, ya, misalnya dengan mudharabah, murabaha, tidak boleh itu dilakukan, karena itu akan menjadikan orang itu menjadi tuan tanah. Sementara yang buruh tetap akan jadi buruh terus. Tidak boleh. Ya meskipun nanti ada juga madhab yang membolehkan, ya, murabaha, muzara'ah dan sebagainya itu. Tapi pendapat yang rajih, yang al-fakir, adopsi dalam hal ini tidak boleh. Nah karena itu negara kemudian mengatur. Kalau orang itu misalnya punya tanah, ya, dia bisa bertani, tapi misalnya tidak punya skill, tidak punya ilmu gimana caranya, dilatih oleh negara. Ya, negara akan melatih mereka, petani-petani yang tidak punya skill ini. Itu caranya. Nah, orang yang dagang juga begitu. Orang yang dagang juga begitu. Makanya di dalam Islam itu nggak ada ceritanya. Misalnya begini ya, ada orang kaya ini ya, uangnya banyak, hartanya banyak. Lalu kemudian dia ini ada problem di cara berpikirnya. Ini orang biasa menghambur-hamburkan duit, ya, nggak bisa ngontrol duitnya. Akhirnya apa? Duitnya habis. Dalam kasus seperti ini kan banyak sekarang kan. Coba kita lihat, kita masih ingat ya kasusnya beberapa waktu yang lalu ada anaknya pejabat yang apa namanya kasus sampai sekarang masih di penjara kan, itu gara-gara menyerang seorang pemuda sampai hilang kesadarannya dan sebagainya. Itu kan anak pejabat yang uangnya unlimited, mungkin dia kasih ATM, dia bisa narik kemana saja, kapan saja, atau bahkan mungkin dia punya kartu kredit, ya kan? Tapi ternyata apa terjadi? Dia tidak bisa mengontrol hartanya tadi, dia tidak bisa menggunakan hartanya itu untuk kebaikan. Dalam hal seperti ini dalam pandangan Islam dianggap merusak, Pak. Bagaimana supaya itu
tidak terjadi. Islam itu kemudian mengangkat orang yang namanya wasi. Ya. Wasi itu seorang manajer yang diangkat oleh negara, dibayar oleh negara untuk memanage hartanya orang tadi supaya dia nggak menghambur-hamburkan hartanya. Sampai begitu. Itu hukum Islam. Nah, ini kalau kita bahas nanti panjang ya. Itu kalau kita bicara. Jadi pendek kata, orang yang kaya itu juga akan bisa mendistribusikan dengan baik. Orang yang miskin yang dia tidak punya akses juga punya kesempatan. Ya, bahkan kalau dia tidak punya lahan dia diberi, kalau dia tidak punya modal dia diberi modal. Ya, seandainya kalau dia mau bisnis dan sebagainya, itu negara dalam pandangan Islam. Maka pada zaman Khilafah Utsmani itu sampai ada subsidi atau bantuan untuk pemuda-pemuda yang mau menikah nggak bisa menikah, dinikahkan oleh negara, sampai begitu. Ya, makanya Sayyidina Umar itu mengatakan zawwiju auladakum hatta la tahmilu athamahum. Jadi orang tua itu kalau punya anak, ya kan punya kewajiban untuk menikahkan. Ketika dia sudah menikahkan, maka dia tidak akan memikul lagi dosa anaknya tadi. Masalahnya orang tua itu kadang-kadang nggak punya duit mau menikahkan. Nah, siapa yang dalam hal ini punya kewajiban untuk membantu orang tua yang nggak punya duit atau pemuda-pemuda yang nggak punya duit tadi itu untuk menikah tadi? Negara. Nah, ini masya Allah ya, luar biasa indahnya syariat Islam. Mungkin pertanyaan berikutnya nanti, terus gimana caranya? Apakah cukup duitnya negara? Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang ini. Nggak ada kata yang tidak cukup. Ya, asalkan sistemnya benar. Indonesia hari ini negaranya miskin tapi oligarkinya kaya. Ya, itu catatannya. Indonesia ini negaranya miskin, hutangnya 8.000 triliun, tapi yang kaya oligarki. Kenapa? Karena yang ngangkangi kekayaan alamnya adalah mereka, sementara negaranya bangkrut. Ini ada yang salah. Nah, ini nanti kebalikannya dengan Islam. Ya, kebalikannya dengan Islam, negaranya kaya, sehingga dengan begitu dia bisa mengentas kemiskinan macam-macam. Maka dalam waktu 2 tahun Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang berhak menerima zakat. Coba bayangkan 2 tahun Pak. Ya, dan masya Allah orang bisa bersedekah. Sedekah bukan hanya kepada orang, bahkan sedekah kepada hewan. Coba. Makanya masya Allah, yang makmur itu bukan hanya manusianya, tapi juga hewan-hewannya juga makmur. Itu karena semuanya mendapatkan perhatian yang sama, karena mereka semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini ya, terkait dengan bagaimana syariat Islam yang luar biasa ya, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat ya, mengajar kepada kita bagaimana Islam ini mengatur kehidupan kita, dan bagaimana contoh-contoh real tadi dalam kehidupan sahabat Abdullah bin Umar yang kita sudah kaji. Sebelum kita tutup seperti biasa, silakan kalau ada mungkin yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu dari materi yang sudah disampaikan, silakan. Fadhal. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang bermanfaat, bisa memandu kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.